Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sonora, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kita kembali menikmati program Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama Radio Sonora Part of Kompas Gramedia Group bersama dengan Satuan Kota Surabaya. Nah, sahabat Sonora, berbicara tentang konsep dokter keliling, ini bukan suatu hal yang baru. Kalau Anda mencari referensi, ya, ternyata program dokter keliling ini sudah diterapkan di Jawa Tengah. Mereka menggunakan istilah spelling. Spelling ini singkatan dari spesialis keliling. Nah, program ini menghadirkan dokter spesialis langsung ke desa-desa kalau di Jawa Tengah ya, untuk mengatasi keterbatasan akses layanan rumah sakit tingkat lanjut. Program ini sahabat sonora sangat diapresiasi karena bisa membantu mendeteksi dini penyakit seperti TBC dan menekan angka kematian ibu dan bayi. Di Surabaya sendiri, dokter keliling ini juga sekarang menjadi perbincangan yang hangat. Nah, lantas konsep dokter keliling seperti apa yang diterapkan di Kota Pahlawan? Saya Andri Komarudin akan mengajak Anda sahabat sonora selama 1 jam ke depan ya. Di pagi hari ini berbincang bersama narasumber kami, Ibu Ajeng Wirawati SOS MPSDM. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya fraksi Gerindra. Topik bahasan, dokter keliling, upaya membangun derajat kesehatan masyarakat Surabaya. Assalamualaikum, Bu Ajeng. Waalaikumsalam, Mas Andre. Sehat terus? Alhamdulillah. Matur nuwun. Ini kesekian kalinya kami selalu meminta waktu Bu Ajeng untuk berbincang di program acara ini. Nah, sahabat-sahabat, saya ingatkan, banyak cara Anda untuk menikmati perbincangan saya dengan Bu Ajeng nanti. Monggo, tergantung Anda sukanya dengan cara bagaimana. Kalau hanya suara saja, Anda bisa tune in melalui tuner FM pesawat radio Anda di 98,0 atau melalui audio streaming di sonora.co.id. Tetapi kalau Anda suka menonton secara visual, Anda bisa nikmati melalui layar YouTube Anda. Silakan Anda cari akun Sonora Surabaya, kami sedang live di sana saat ini, atau Anda download aplikasi kami, namanya adalah Express Radio. Anda juga bisa menikmati secara visual di aplikasi ini. Program dokter keliling, jujur saya baru dengar sekarang, Bu Ajeng. Ini program lama, program baru, sudah jalan atau masih wacana, Ibu? Ini sebenarnya programnya sudah lama ya, dari awal tahun sudah dicanangkan dari pemerintah Kota Surabaya, ada dokter keliling, ada juga KSH. Nah, ini hanya saja pada saat pelaksanaannya ya mungkin yang satu ini yang mungkin masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya, sehingga dengan adanya kegiatan kemarin pada saat Agustus ini ada pengukuhan Zero TBC bersama kader-kader KSH Surabaya, hanya dari DPRD juga mengingatkan kembali bahwa program dokter keliling juga harus juga tetap diadakan di Kota Surabaya. Kita juga banyak program lainnya seperti cek kesehatan gratis 1 kali di setiap puskesmas yang ada di Kota Surabaya, kemudian juga ada R1 N1 ya mengenai nakes, itu juga bisa dilaksanakan di setiap balik RW. Nah, tapi yang dokter keliling ini diharapkan dokternya itu bisa langsung turun ke masyarakat yang memang padat penduduk dan melakukan sosialisasi dengan mungkin membawa ronsen, X-ray-nya, sehingga supaya bisa langsung menyatakan, oh Bapak Ibu jangan khawatir, mungkin yang takut atau belum ke puskesmas untuk CKG ataupun ke R1 N1 ini dengan langsung ada istilahnya presentasinya kesehatan, maka mengajak masyarakatnya supaya berani memeriksakan kesehatannya gitu. Dokter yang turun ke masyarakat ini dokter umum apa spesialis, Ibu? Iya, sementara ini kan kita harapkan memang dokter spesialis, cuma sesuai dengan kondisi Vaskes 1 ini kan yang ada kan dokter umum. Sehingga sementara ini harapannya ya dokter umum ini juga bisa memberikan edukasi supaya warga tidak
takut diperiksa, kemudian bahwa sarana prasarana di puskesmas sudah cukup untuk bisa menggambarkan posisi kesehatannya. Kalau memang dia membutuhkan pengobatan yang lebih, maka akan segera dirujuk. Dan jangan khawatir karena kita Kota Surabaya ini sudah lama punya UHAS ya ataupun Jamkesnas ya BPJS ini, sehingga nanti pada saat perujukannya itu akan gratis. Tapi tergantung dari warga itu sendiri yang harus mendapatkan dukungan dari keluarga sekitar supaya memeriksakan. Karena ini terkendalanya ini penyakit TBC ini sukar ditemukan karena warga ini malu dengan stigma penyakit TBC ini tadi. Jadi memang tujuannya program dokter keliling ini untuk men-screening penyakit TBC di masyarakat, atau lebih dari itu sebenarnya Bu, bisa mengcover berbagai aspek kesehatan. Ya, selain untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak malu ataupun tidak takut melakukan periksa, selain itu juga kita mengajarkan untuk bagaimana pola rumah sehat ini Mas itu. Rumah sehat ini seperti apa ya Pak? Yang tidak orang pada saat orang ini minimal harus menghirup udara sehat. Itu kapan? Karena kita di kota besar kan tantangannya kan banyak polusi. Nah, ini kan mungkin di jam-jam sehatnya jam berapa. Kemudian sirkulasi udara di rumah sakit seperti apa. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gandeng di dokter keliling ini supaya bisa menggabungkan mengenai fungsi kesehatan secara menyeluruh. Mengenai kesehatan keluarga supaya tidak ada penularan dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Karena TBC ini kan berdampak jika tidak cepat ditangani, mungkin tidak rajin 6 bulan ini minum obat, maka ditakutkan harus mengulang lagi dari awal. Betul. Jadi mungkin bisa disamakan persepsinya sahabat Surabaya kita, kalau dokter keliling itu dokter-dokter dari rumah sakit yang ada di kota Surabaya, kemudian digilir, dijadwal. Ini adalah dokter puskesmas yang turun ke masyarakat atau bagaimana sih Ibu? Sementara ini kan dokter puskesmas sehingga dokter umum. Tapi kalau di daerah yang memang banyak populasinya yang padat penduduknya dan juga banyak zona TBC-nya, ya pastinya kita minta dari dinas kesehatan untuk langsung menurunkan dokter rumah sakit yang ada di pemerintah kota Surabaya supaya benar-benar bisa membaca dan juga mensosialisasikan apa saja sih yang nanti ya. Jadi kalau sudah periksa nanti bagaimana penyembuhannya bla 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 sekalian. Jadi sampai tuntasnya seperti apa dan juga cara supaya tidak menularkan untuk keluarga sanak saudara terdekat seperti apa gitu. Baik. Bu Ajeng, dulu kalau nggak salah Dinkes itu melakukan screening untuk TBC. Melalui kader sehat Surabaya Sehat sampai ke posyandu turun, bahkan sampai ada kebijakan wali kota ngasih poster ke rumah-rumah yang nggak mau berobat TBC dan malah nanti BPJS-nya itu akan dicabut ya kalau tidak mau melanjutkan pengobatan TBC. Artinya masalah screening dan penanganan TBC ini sudah sangat banyak dilakukan upayanya. Nah, kemudian ada treatment dokter keliling. Ini untuk memperkuat kinerja dari teman-teman Dinkes yang sudah lebih dulu melakukan screening di lapangan atau program lanjutan sih sebenarnya Ibu? Ini program gabungan sepertinya. Gabungan tepatnya ya. Betul, karena memang pada saat kita sudah ada program R1, N1 gitu ya, tapi ternyata warga masih enggan untuk memeriksakan kesehatan. TBC masih dianggap sebagai penyakit yang tabu dan stigmanya sangat ditakutkan, dikhawatirkan oleh masyarakat lainnya. Pasti akan dikucilkan sehingga banyak warga yang mungkin tidak berani berobat atau bahkan tidak mengakui kalau dirinya sakit TBC. Oh nggak apa-apa, ini memang bawaan dari lahir seperti ini. Sehingga akhirnya banyak sekali mungkin anak-anaknya yang terkena. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tetap mensosialisasikan warga ini juga mau diimunisasi karena memang TBC ini kan ada sangkut pautnya dengan imunisasi ya sedari dini, sehingga warga ini jangan takut diimunisasi sehingga walaupun tidak memastikan ini tidak tertular TBC tapi paling tidak bisa mengurangi resiko penyakit yang lebih berat seperti itu. Itu juga kita sedang sosialisasikan. Yang disampaikan oleh Mas Andre tadi sudah ada penempelan stiker ya, karena memang
Kota Surabaya ini banyak TB-nya. Jadi dari setiap tahun dari Kemenkes pasti akan mentargetkan sekitar 1,5 juta warga Kota Surabaya untuk menjalankan screening. Dan untuk penemuannya kasusnya yang kemarin sudah ditemukan 16.000 yang terindikasi, tapi ternyata yang benar-benar masuk dari TB adalah menjadi pasien TB adalah 9.000 sekian. Sehingga banyak sekali, dan ini menjadi fokus juga dari pemerintah pusat, mengenjot terus pemerintah Kota Surabaya supaya melakukan screening. Karena apa? Mobilitas di Kota Surabaya ini sangat padat. Betul. Dan juga pada setiap waktu-waktu tertentu, mungkin pada saat nanti kita tahun baru, kemudian pada saat Lebaran, banyak juga perpindahan masyarakat dari luar daerah, sehingga tidak hanya di RT RW yang melakukan pendataan di sekitar masyarakat, tapi juga mungkin kita juga bekerja sama dengan para usahawan dan juga para industri yang sekitarnya supaya juga mau melakukan screening di puskesmas terdekat. Jadi walaupun itu bukan KTP Surabaya, tapi kita juga tetap boleh melakukan screening selama itu punya BPJS. Ibu, kan biasanya di setiap kelurahan itu ada pusat layanan kesehatan masyarakat ya di sana ya, termasuk juga di Surabaya. Di sana sudah ada bidan desa yang standby kan biasanya kan. Nah, ini dokter dari puskesmas kecamatan ini berarti Bu, roadshow keliling ke pusat-pusat kesehatan yang ada di kelurahan atau desa itu, atau gimana? Jadi rata-rata setiap puskesmas di Kota Surabaya ini mengampu 2 kelurahan atau paling enggak setidaknya mungkin perhitungnya dari jumlah jiwa ya. Jumlah jiwanya mungkin sekitar 150.000 jiwa atau 200.000 jiwa. Nah, itu akan dilihat dahulu mana yang memang titik-titik yang sudah menjadi pasien TB-nya terbanyak di mana. Ini kan memang kita punya datanya di sekitar Surabaya Utara dan Surabaya Barat malahan. Jadi memang sangat-sangat berdampingan dengan wilayah di luar Kota Surabaya, sehingga kita akan mengupayakan dokter spesialis atau dokter klinik diarahkan di wilayah tersebut terlebih dahulu. Kemudian juga wilayah-wilayah yang padat penduduk, mungkin di wilayah rusun, kemudian wilayah yang memang rumahnya sangat padat ya, satu RW mungkin bisa lebih dari 10.000 jiwa seperti itu. Nah, itu mungkin kan banyak kemungkinan yang kita mencegah daripada mengobati seperti itu. Jadi prospeknya kita kalau memang balai RW ataupun puskesmas ini tidak dihadiri orang TB, maka kita harus benar-benar berperan serta mengajak juga KSH untuk ke rumah untuk membawa jemput bola, membawa alat kesehatan itu seperti itu. Baik, bagaimana masyarakat tahu jadwal dokter klinik? Apakah sudah ada komunikasi di tingkat RW, kelurahan, diinformasikan kepada masyarakatnya tanggal segini akan ada dokter keliling, silakan mengakses bagaimana? Iya, selama ini kan sudah bersinergi antara S1, N1 dan juga CKG, sehingga untuk memastikan dokter kelilingnya itu tentatif ya, dalam artian itu berdasarkan permasalahan atau pada saat ada sosialisasi seperti itu, maka akan dokter keliling juga hadir. Karena kita juga harus menghadirkan orang banyak pada saat alat itu kita turunkan. Jangan sampai kita turunkan karena itu portable ya, bisa berpindah-pindah tapi pemanfaatnya kurang. Sehingga kita memastikan mengajak masyarakat berkegiatan, baru akan menjadwalkan untuk adanya dokter keliling. Sudah gawatkah Bu masalah TBC di Surabaya Ibu? Di Kota Surabaya ini kita kan kemarin pada saat COVID, setelah itu banyak TB. Setelah itu kita berangsur-angsur setiap tahun turun. Harapannya targetnya di tahun 2030 adalah 0, tidak ada lagi TBC di Kota Surabaya. Nah, tapi itu jangan sampai jadi impian, karena memang tantangan Kota Surabaya adalah mobilitas yang tinggi. Sehingga perlu bagi dinas kesehatan ini memastikan prokes ataupun protokol kesehatannya setiap keluarga ini kuat.
Sehingga kalau memang ada pendatang ataupun saudara yang dari jauh hadir di rumah-rumah warga Kota Surabaya, kalau memang ada indikasi, silakan langsung mengecek seperti itu. Jadi mobilitas memang kita tidak bisa halangi. Nah, tetapi untuk prokes ataupun edukasi masyarakat mengenai kesehatan kita harus kuatkan supaya yang namanya UHC itu bisa tercapai, masyarakat benar-benar sehat, bukan hanya mengisi rumah sakit dengan adanya anggaran BPJS yang sangat besar. Universal Health Coverage ya kalau nggak salah ya. Oke. Baik. Momen Nataru, Natal dan Tahun Baru, mobilitas masyarakat sangat tinggi Bu ya, karena momen liburan juga. Dari luar kota ke Surabaya, dari Surabaya juga ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Betul. Sesiap apa dinas terkait, dalam hal ini berarti dinas kesehatan yang menjadi gerbangnya untuk masalah mengatasi TBC ini agar tidak semakin melebar dan meluas di mobilitas masyarakat yang tinggi Bu. Iya. Jadi memang menjadi bidang pekerjaan dari dinas kesehatan. Jadi kita juga bekerja sama dengan dinas lainnya, tetap untuk mensosialisasikan boleh ataupun diharapkan memakai masker di tempat-tempat yang padat. Mungkin contohnya yang banyak antrian dan sebagainya. Kemudian juga mengingatkan pada industri ataupun pemilik usaha supaya ada saluran air supaya warga yang ataupun orang masyarakat yang berkunjung di wilayah mungkin untuk makan, minum ataupun wisata ini nanti ke depannya disediakan untuk air bersihnya supaya nanti PHBS-nya juga tetap ada di Kota Surabaya. Kemudian juga Dinas Kesehatan juga harus bersinergi juga mungkin dari bidang dari pihak pelabuhan ataupun dari bandara supaya benar-benar bisa meng-cross-check kesehatan. Tapi kembali lagi, kita di sini kan pemerintah Kota Surabaya fokus kepada merekatkan kemasyarakatan sehingga RT RW tetap kita tetap kita gaungkan dan kumpulkan supaya harus mengerti tantangannya apa saja, mungkin selain keamanan. Nah, ini kesehatan menjadi poin utama sehingga selain untuk lapor kalau memang ada pendatang yang lebih dari 1x24 jam, tapi juga pada saat warga mungkin jarang keluar rumah, ya ini bisa dari Dinas Kesehatan bisa menjenguk ataupun mengecek seperti itu. Baik. Berbicara efektivitas dari program dokter keliling ini, tentu saja bukan masalah SDM-nya, Sarpras juga harus disupport kan, termasuk juga biaya operasional segala macam gitu. Sejauh mana kesiapan itu, masalah anggaran, support system, Sarpras ini sudah disediakan untuk efektivitas dan suksesnya program dokter keliling ini, Bu, yang sudah dikomunikasikan ke teman-teman DPRD? Nah itu, kita kalau anggaran kita sangat mengkawal penuh, dalam artian anggaran untuk kesehatan sendiri itu lebih di atas 10% dari APBD Kota Surabaya. Pastinya seperti itu, kurang lebih 18%. Tetapi kita mengawasi juga dalam pelaksanaan ataupun efektivitas dari anggaran tersebut. Jangan sampai anggarannya digunakan bukan memberikan solusi. Jadi harus benar-benar yang di titik masalah itu, contohnya mungkin di situ banyak TB, di situ harus benar-benar ditambahkan mengenai Sarprasnya ataupun SDM-nya. Seperti tadi, kalau yang mungkin di Surabaya Utara banyak yang ada TB-nya, maka diharapkan ada dokter keliling minimal 2 bulan sekali sudah di sana, supaya warga juga tidak ada stigma negatif lagi ataupun mempercepat penyembuhan TB, supaya tahun 2030 juga benar-benar zero TBC di Kota Surabaya. Mapping wilayah bisa dikatakan peta merah TBC gitu ya. Di Surabaya tadi Ibu sudah sebutkan, salah satunya Surabaya Barat. Berarti jumlah dokter keliling lebih banyak diusahakan fokus di daerah-daerah yang memang urgent ini ya Bu ya? Iya, ini pas atau tidak ya? Jadi Surabaya Barat kan sudah ada rumah sakit pemerintah kota BDH, betul. Di Surabaya Utara juga ada rumah sakit Suwandi. Jadi ya ini memang menjadi jawaban, tapi ternyata memang warga Kota Surabaya kan bermacam-macam penyakitnya. Tapi kita jangan khawatir, di Rumah Sakit Surabaya Barat ini, di BDH ini sudah ada fokus untuk TB-nya, sehingga
masyarakat TB yang mungkin tidak bisa berobat karena ada alergi atau penolakan dalam tubuhnya, maka bisa diarahkan langsung ke Rumah Sakit BDH. Dan ini memang baru dibuka Desember ini. Ini tidak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya Pusat untuk menyembuhkan, sehingga banyak sekali akses para pasien TB ini supaya segera disembuhkan. Itu tidak menulari ke orang-orang yang sekitarnya. Oke, baik. Menarik obrolan kita, sahabat Sonora ya. Ternyata berbicara tentang program dokter keliling ini memang fokusnya diusahakan untuk mengatasi masalah TB. Tetapi tidak untuk kemungkinan berbagai masalah kesehatan juga ditangani oleh para dokter-dokter yang melakukan program dokter keliling ini. Baik, sahabat Sonora ya, tentu saja membahas masalah kesehatan di kota Surabaya ini boleh dikatakan kalau kita pakai istilah arek Surabaya wis gak kurang-kurang berbagai program yang dihadirkan oleh OPD terkait dalam hal ini Dinkes Kota Surabaya itu, apalagi dipasang target harus zero TB di tahun berapa tadi Ibu? 2030. 2030. Artinya memang harus terukur pencapaiannya ya Ibu ya. Masih berapa banyak lagi Bu untuk mencapai target itu? Kalau secara persentase sekarang sudah berhasil berapa persen? Kita mengukurnya dari setiap tahun kan ada target untuk tracing, tadi ya screening sekitar sudah tercapai ya kurang lebih 78%. Kemudian untuk pemantauan untuk orang-orang yang terindikasi sudah 58%. Kemudian yang untuk yang terkena TB ini kan memang berapa persen ya, mungkin 0 sekian persennya ya, sehingga memang diupayakan nanti benar-benar tuntas di tahun 2030 untuk penyembuhan kurang lebih 9.000 pasien TB yang ada di kota Surabaya. Bisa Bu, Dinkes melakukan itu Bu? Ya itu, kita harus ada sinergi dengan warga sekitar, karena TB ini bukan penyakit yang 3 kali rawat kemudian sembuh, tapi ini harus ada meminum obat selama 6 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti, bahkan tidak boleh berubah jamnya, gitu. Sehingga warga harus benar-benar KS ini mendampingi, melihat para pasien TB ini benar-benar menelan untuk obat, kemudian tetap harus melaksanakan target screening supaya warga kalau mungkin tidak berani periksa bisa kena tracing itu tadi ya, screening supaya benar-benar bisa mendapatkan penyembuhan yang terbaik. Harapannya sih seperti itu, kita bisa zero TBC tahun 2030, tapi kita juga harus meningkatkan prokes supaya yang baru terkena ini nanti ke depannya sudah cepat ditangani, seperti itu. Baik. Perbincangan kita makin menarik, sahabat Sonora ya. Efektivitas dokter keliling untuk mengatasi berbagai persoalan kesehatan di kota Surabaya, baik tingkat RT, RW ataupun kelurahan, khususnya stressingnya adalah pada penanganan atau pengentasan TBC. Sekali lagi, cara Anda mengakses, menikmati acara ini bisa dengan berbagai cara. Gelombang radio bisa Anda langsung setel atau setting ya di FM 98,0, ataupun kalau audio melalui laptop, nanti gawai lainnya Anda bisa langsung ke sonora.co.id. Sementara untuk visual bisa Anda akses melalui YouTube Sonora Surabaya dan aplikasi Xbase Radio. Nah, kalau tadi kita di segmen pertama sudah membahas Ibu tentang kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri perihal keberadaan dokter keliling ini, khususnya untuk daerah-daerah yang disinyalir jumlah penderita TB-nya cukup tinggi di kota Surabaya. Berbicara sinergisitas Ibu ya antara dokter keliling bersama dengan puskesmas dan rumah sakit yang ada di Surabaya. Ini seperti apa Bu yang disampaikan secara teknis oleh teman-teman dari Dinkes? Apakah secara bergilir? Apakah puskesmas dulu nih yang dijadwalkan, kemudian rumah sakit selanjutnya tingkat atasnya, atau bagaimana Ibu? Iya, jadi untuk jujukan warga untuk bisa mendapatkan dokter keliling ini kan pastinya akan dijadwalkan ke tempat-tempat yang banyak ataupun yang lebih banyak resikonya untuk penyakit TB. Kemudian dari dinas kesehatan setempat dengan puskesmas baru akan memberikan kegiatan
di samping R1, N1, TKG juga akan memberikan sosialisasi dengan dokter keliling. Jadi dijadwalkan bahwa warga mungkin yang sakit, para lansia itu akan diarahkan untuk memeriksakan terlebih dahulu supaya benar-benar karena benar-benar besi ataupun bisa bebas TBC. Karena TBC ini kan bisa menyerang yang usia rentan. Betul. Jadi tidak ada usia bayi saja, tapi usia yang lansia pun juga bisa terkena TB, sehingga perlulah untuk dihadirkan ke masyarakat langsung, ke wilayah-wilayah yang memang padat penduduk, wilayah memang mungkin disinyalir banyak lansianya yang mungkin butuh pertolongan atau sekitar MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kita lihat untuk bagaimana perkembangan kesehatan di wilayah tersebut, karena memang warga kota Surabaya ini kan bermacam-macam. Betul. Tapi yang jelas untuk aksesnya kita tidak boleh membedakan dan juga memastikan ke semua warga juga mendapatkan akses yang sama dan juga fasilitas dan juga memberikan solusi. Kalau memang takut datang ke puskesmas, maka kita perlu hadirkan dan memberikan edukasi untuk protokol kesehatannya. Baik. Bentuk pengawasan dan evaluasi dari teman-teman di DPRD terhadap efektivitas program dokter keliling ini apa? Pencapaiannya, banyaknya masyarakat yang sudah dilaporkan terhandle sekian. Nah ini kan tujuannya kan untuk mengetahui Bu, tantangannya, permasalahan teman-teman dokter keliling di lapangan seperti apa. Itu disampaikan seperti apa Bu ke teman-teman DPR oleh OPD terkait Bu? Tantangannya apa kata mereka? Tantangannya pastinya dari dukungan masyarakat, dari dukungan warga. Masih banyak masyarakat yang enggan ke dokter keliling atau bagaimana? Bukan, dalam artian ini kan bermacam-macam metode, strategi pemerintah kota. Betul. Ada dari tadi dokter keliling, ada juga sampai pemberian saksi untuk penempelan stiker. Lah, untuk yang terindikasi pasien TB kemudian tidak mau berobat seperti itu, maka kita perlu diajukan untuk dokter keliling di wilayahnya, sehingga dorongan ini tidak mungkin yang dulunya dilaksanakan oleh para keluarga, kemudian KSH yang memang bertugas mendampingi, ini warga sekitarnya dengan RT/RW setempat, supaya tidak ada sanksi untuk penempelan stiker, karena penempelan stiker kan pasti sangat kok bisa ditiadakan lah. Betul. Harapan seperti itu. Kita lindungin dan juga memastikan pasien TB ini tidak stres dengan adanya seperti itu, sehingga dokter keliling harus di sela-sela seperti itu. Jadi jangan sampai ada penempelan stiker di rumah-rumah pasien TB. Harapannya begitu dokter keliling datang sana tidak ada penolakan ya Bu ya, karena sudah ada sinergi antara RT/RW dan Dinkes ini ya Bu dan juga masyarakat. Bukan penolakannya di warga, tapi lebih kepada warga yang pasien TB ini tidak menolak untuk diobati. Jadi sehingga kalau dokter klinik sudah hadir, yang mungkin dulunya sudah diingatkan keluarga, sudah didampingin KSH tidak mau minum obat atau bahkan lupa, itu dengan berbagai alasan, sehingga itu kan pasti kan memberikan resiko untuk kepentingan keluarga di kanan kirinya, maka perlu dokter keliling hadir dan supaya mengingatkan bahwa tetangga kanan kirinya sebelah semuanya ini juga perlu mendapatkan dukungan kesehatan juga. Maka selain untuk kepentingan screening, mengecek kesehatan satu sama lain secara langsung, itu juga memastikan pasien itu tidak akan ada yang menolak berobat. Karena kalau yang ngomong KSH mungkin gak direken ya, karena tangga sendiri gitu kan. Tapi kalau yang ngomong dokter ya mereka nggak bisa berdalih. Apalagi ada alatnya. Apalagi ada alatnya. Nah, harapannya kan keberadaan dokter keliling ini, Ibu kan bukan hanya fokus untuk penanganan TBC ya, tetapi juga menjadi duta untuk apa ya, istilahnya menyampaikan program-program kesehatan yang telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan juga pemerintah Kota Surabaya. Nah, bagaimana peran dokter keliling ini mempromosikan gaya hidup sehat kepada masyarakat, Ibu? Iya, jadi dokter ini kan memang harus mensosialisasikan edukasi mengenai kehidupan, bagaimana bisa sehat, bagaimana pola hidup yang baik seperti itu, sehingga tidak hanya untuk di pendidikan, tapi juga masyarakat ini juga bisa adaptasi ataupun sudah terbiasa dengan pola hidup sehat. Dan pola hidup sehat ini tidak hanya memilih makanan yang baik, yang sehat ataupun tidak sehat, tapi juga olahraga minimal berapa kali dalam seminggu, kemudian juga
bagaimana mendapatkan sinar matahari, kemudian sirkulasi udara, nah itu juga diperlukan. Sehingga memang diperlukan lah, tidak hanya pengecekan kesehatan, tidak hanya konsultasi kesehatan, tapi juga edukasi ke masyarakat secara langsung mengenai apa saja sih yang menjadi penyebab TB ini, seperti itu. Dan memang jangan takut ataupun jangan khawatir bahwa penyakit ini diindikasi tidak bisa sembuh. Ini bisa sembuh kalau memang pasien TB ini rajin mengonsumsi obat. Apakah itu bisa kambuh lagi? Ya itu kembali lagi perlu ada pola hidup yang baik, seperti itu. Kemudian masyarakat menanyakan, dokter keliling ini kan nambah job desk ya dari pekerjaan dia yang sudah ada di puskesmas apa gitu ya. Betul. Dapat honorarium. Itu terlalu detail ya, tapi yang pastinya untuk pemberian tugas ya, karena ini tugasnya kan pasti di dalam jam kantor, sehingga hanya untuk fungsi-fungsinya akan dipindah saja, mungkin pada saat puskesmas, nah ini dialihkan ke warga, tapi juga harus pemberitahuan dulu 1 hari sebelum hari H, jangan sampai warga puskesmas tiba-tiba kecewa tidak ada dokter yang dituju, tapi tetap benar-benar dari dinas kesehatan harus bisa menjadwalkan untuk dokter keliling dan juga puskesmas dengan sangat baik. Khawatirnya nanti dokternya ke lapangan, polinya dokternya nggak ada ya Bu ya? Iya, tumpang tindih jadinya. Betul, oke. Baik, nah berbicara tentang program-program kesehatan yang sudah dijalankan oleh dokter keliling di Surabaya, selain edukasi, screening di tempat dengan peralatan dokter yang dibawa itu tadi, apakah dari hasil screening ini kemudian dokter keliling ini berwenang untuk memberikan rujukan? Kayak harus dirujuk nih masuk ke rumah sakit untuk tindakan selanjutnya itu gimana? Iya, jadi untuk hasil screening ini pasti akan ada hasil lanjutan, akan ada hasil pemeriksaan untuk selanjutnya. Dari screening ini kan bermacam-macam, mungkin hanya dari sisi wawancara, pernah bertemu pasien TB kah 10 hari terakhir dan bla 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 sekalian, atau kan pernah pergi dari tempat yang memang dulunya adalah zona merah dan sebagainya, maka akan kalau memang sudah pernah salah satu terchecklist, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan. Nah ini pemeriksaan ini bisa langsung diadakan ke puskesmas ataupun vaskes yang pertama. Nah ini kalau memang ada indikasi ataupun keluhan ya, mungkin batuk yang tidak sembuh-sembuh dan sebagainya, nah, kalau memang sudah sangat diperlukan dokter spesialis, maka akan diarahkan ke rumah sakit yang dituju ataupun yang terdekat oleh para pasien TB, seperti itu. Tapi yang jelas dokter keliling ini kan fungsinya tidak hanya menemukan kuratif, tapi juga mengedukasi warga bahwa dokternya juga tidak menakutkan, alatnya juga sudah ada di kota Surabaya, dan ini mudah untuk dilaksanakan. Jadi dan obatnya juga gratis, sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk menuju Zero TBC tahun 2030. Bagaimana Ibu, masyarakat Surabaya ini bisa memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan layanan dokter keliling? Apakah bisa wadul ke teman-teman di DPRD kalau di lapangan dia melihat ada menurut dia tidak efektifnya kemudian dokter keliling ini? Bagaimana? Banyak warga sih yang ingin datang adanya dokter keliling. Mungkin R1 kan dirasakan hanya konsultasi seperti itu. Harapannya yang ada di balai RW ini benar-benar dihadirkan dokternya. Seperti itu. Tapi kan kita memberikan pemahaman lagi pada masyarakat bahwa memang dokter ini bekerjanya di puskesmas. Kalau memang di situ ada wilayah yang sudah dikategorikan zona merah dan sebagainya, pasti akan dilaksanakan dokter keliling. Jadi ada step by step-nya. Seperti itu. Jadi kita juga mengingatkan Dinkes ya, bahwa puskesmas ini tidak hanya untuk menerima orang yang sakit saja, tapi bolehlah untuk orang membicarakan kesehatan. Walaupun memang kita dari Bapak Presiden yang baru ini kan ada program CKG, cek kesehatan gratis, sehingga setiap warga dari usia berapapun boleh mengecekkan kesehatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti itu. Nah, ini harapannya juga tetap menjadi target dari pemerintah Kota Surabaya, benar-benar mempunyai rekam medis yang benar-benar untuk Kota Surabaya.
Kami membayangkan Bu Ajeng, dokter keliling ini kan secara fisik dokter hadir ke masyarakat gitu ya. Sementara kerja di jam tadi kalau memang dialih fungsikan ini dalam jam kerja, artinya efektivitas program ini berjalannya hanya di hari kerja saja gitu kan, Senin sampai dengan Jumat, hari operasional puskesmas. Nah, jam kerja pun masyarakatnya juga kerja. Kekhawatiran saya dokternya datang ke sana, masyarakatnya nggak ada lagi di jam-jam kerja. Ini gimana Bu mengatasi kondisi-kondisi kayak gitu? Kurang efektif dong. Ya pastinya pada saat penjadwalan itu kan sudah bersinergi dengan RT RW setempat, dan RT RW setempat pasti juga dalam membuat kegiatan yang harus menghadirkan orang banyak. Ya pastinya juga akan menjauhkan di hari-hari yang tidak sepi, dalam artian itu tidak pada saat jam-jam sekolah, jam-jam kerja, tapi juga di jam-jam mungkin Sabtu Minggu seperti itu ya. Tapi kembali lagi kita kan harapannya dengan adanya warga ini kan nggak harus Sabtu Minggu ya, mungkin diharapkan mungkin Sabtu siang seperti itu yang masih dalam posisi jam kerja pemerintah kota Surabaya. Dan ini kan juga kita kan ini targetnya tidak hanya menemukan pasien TB, tapi juga mengedukasi di wilayah yang memang diperkirakan zona merah, sehingga dokter keliling ini akan sangat efektif mengedukasi secara langsung di lingkungan para yang terindikasi penyakit TB seperti itu. Kembali lagi kan kita butuh dukungan, tidak hanya dukungan keluarga, tapi warga sekitar supaya memastikan para pasien TB ini di sekitarnya terobati. Oke. Baik. Sahabat Sonora, perbincangan masalah efektivitas program dokter keliling untuk hadir di tengah-tengah masyarakat kita untuk mengatasi berbagai masalah persoalan kesehatan di kota Surabaya tentu menjadi suatu hal yang harus kita support secara bersama. Karena intervensi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan tidak hanya di jajaran regulasi dan juga penyediaan sarpras, tetapi ini juga langsung jemput bola ke lapangan ya Ibu ya. Artinya makin mendekatkan masyarakat ya. Karena kalau kita berbicara tentang masalah intervensi kesehatan, masih ada ngeri mindset di masyarakat itu ya. Kesehatan yang kayak gini padahal tidak sedrama itu sebenarnya kalau udah teredukasi dan terpahamkan. Nah, secara jumlah dokter keliling itu yang diterjunkan kan ini udah program berjalan ya Bu ya. Makin lama makin bertambah dengan adanya temuan-temuan baru atau memang sudah di blocking jumlahnya segitu untuk tahun ini gitu atau gimana? Iya. Jadi TB ini kan ada targetnya setiap tahun. Harapannya setiap tahun akan turun untuk pasien yang benar-benar terindikasi TB. Nah, ini kan upayanya nanti ke depan ya di wilayah yang memang zona merahnya itu tadi benar-benar berkurang ataupun semakin terurai. Jangan sampai dari 3 tahun yang rawan di sebelah situ saja ya. Itu menjadi PR kita ke Dinas Kesehatan supaya digrojok langsung baik itu CKG, R1, R1, KSH-nya pendampingnya harus tetap di wilayah yang pada penduduk seperti itu. Yang jelas ini kesehatan ini kan suatu hal yang dasar ya, betul. Yang jangan sampai masyarakat ini masih ada stigma yang merokok aja boleh, tapi periksa paru-paru nggak mau gitu ya. Nah ini tetap kita dekatkan lagi ke masyarakat seperti itu dengan metode-metode kedokteran yang memang kota Surabaya sudah banyak fasilitas dan aksesnya. Secara jumlah SDM dokter keliling ini cukup ya Bu untuk mengcover wilayah Surabaya? Iya, dalam artian kita kan sudah ada rumah sakit juga, rumah sakit BDH dan Suwandi, bahkan EC, sehingga kita juga memastikan dokter spesialis paru ini juga bisa bergerak turun ke masyarakat untuk mengedukasi mengenai dokter keliling ini tadi. Tapi kan fungsinya ini kan tidak mungkin karena dokter spesialis kan berfungsi untuk menyembuhkan, melihat sejauh dekat mungkin hasil yang ada di tenggorokan seperti apa. Tapi saya kira dokter umum aja sudah cukup. Karena memang waktunya dengan berapa warga mungkin 50 atau 100 kali pertemuan itu sudah cukup
untuk menginfokan apa saja seperti itu. Jadi warga pun juga tidak hanya satu arah, tapi mungkin dua arah, melihat dulu seperti itu. Oh, ternyata di Rosa seperti ini. Nah, ini hanya basicnya saja, pengenalan secara luar, deskriptifnya aja. Nanti kalau Bapak Ibu ingin, maka segera didaftarkan ke e-health-nya yang ada di puskesmas, seperti itu. Jadi ini hanya promonya saja, di awal-awalnya saja, edukasi awalnya saja. Mengenalkan, intinya seperti itu ya Bu ya. Untuk tindak lanjutnya tidak mungkin juga di kelurahan, tapi nanti bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit rujukan tindak lanjutnya. Tergantung tingkat keparahan indikasi terkena TBC-nya seperti apa. Iya. Oke. Begitu teman-teman DPRD mendapatkan laporan tentang program dokter keliling ini, apa Bu yang diwanti-wanti oleh teman DPRD Bu agar program ini berjalan efektif itu? Yang diwanti-wanti yang jelas harus tepat sasaran, tepat guna, seperti itu. Jangan sampai segera SDM, kemudian sarana prasarana, tapi ternyata tidak memberikan solusi. Itu yang diwanti-wanti oleh kita. Kemudian segala sarana prasarana harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin alat cek untuk yang lendirnya dari TBC ini benar-benar dilaksanakan 100%. Dalam artian kalau kita dalam setahun kita ada 30.000 alat cek, langsung ada targetnya, seperti itu. Jangan sampai tidak dilaksanakan di masyarakat, seperti itu. Kemudian juga penyakit TB ini obat-obatnya harus benar-benar habis, jangan sampai tidak dihabiskan. Dan ini kita harus cek betul, jangan sampai tidak ada obat yang kadaluarsa, seperti itu. Dan kemudian juga edukasi untuk kawan-kawan KSH ini juga tetap kita terus ingatkan ke dinas kesehatan, jangan sampai mereka sudah dipetugas mendampingi tapi malah tertular. Ini kan memang harus ada pembedaan ya, karena memang TB ini kan bisa menular lewat droplet seperti itu. Tapi juga tergantung dari imun yang dari para KSH seperti itu. Jadi tetap kita ingatkan kembali sarana prasarana seperti apa dan juga juknisnya seperti apa dalam saat petugas mendampingi para pasien TB. Baik. Sahabat Sonora, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara Dialog Sambang Parlemen episode kali ini. Ibu Ajeng Wirawati Esos MPSDM, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi Gerindra. Matur nuwun, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bu Ajeng, ya, harapan kita dari perbincangan ini makin banyak masyarakat yang sadar tentang masalah TBC ini bukan masalah enteng, gitu ya. Sampai nganggap enteng, tapi tonggomu lu mesakno, intinya kayak gitu ya. Jadi harus ada awareness dari diri Anda sendiri. Ya, ini pemerintah sudah sampai mengirimkan dokter loh ke tempat Anda. Kenapa Anda nggak mau melibatkan diri untuk melakukan screening sampai fasilitasnya sudah disediakan seperti itu. Baik, sehat selalu Bu Ajeng. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Matur nuwun sangat. Baik, saya Andri Kamarudin harus pamit undur diri mewakili segenap kru yang bertugas. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.